Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi hari ini saya mau mereview tentang bagaimana caranya kita membuat garis by streamline ya. Bagaimana caranya? Sebelumnya kan kita bisa mencontoh beberapa lens plan yang lain seperti yang sudah dibuat. Ini bisa gimana contohnya. Nah, saya mau belajar tentang filosofinya dulu. Jadi sebelumnya kalau kita menggambar kapal itu harus pakai mal kapal. Jadi mal kapal itu berapa jenis ya, satu set itu hampir 40 ya, 40-an, 30 atau 40 saya lupa, 40 set garis. Nah, untuk memudahkan bagaimana menstreamkan garis ini. Nah, ini biasanya dulu kita belajar untuk menjadikan satu titik ya, bikin satu titik sini ya. Di kita kan di gambar CSA dan WBA itu kan sampai syarat kan ini ya. Ini kan sampai syarat kemarin ya, kode plan area ini sampai syarat semua ya. Kalau teorinya kan sampai syarat semua. Kemudian bagaimana kita menambahnya? Sebenarnya mudah. Ini kita bisa mencontoh atau lens sebelumnya, atau kita merujuk beberapa contoh. Setelah kita membuat sampai syarat sini, sampai syarat ya, mulai dari syarat ini ya, sampai syarat semua ini, kita tinggal meluruskan, menyatukan ke satu titik. Supaya apa? Supaya garis yang kita buat itu bisa stream gitu, bisa smooth gitu. Itu untuk memudahkan kita menggarisnya ya. Caranya gimana? Setelah kita buat garis kemarin sampai syarat dan mendek, sampai mendek ya bisa ya, sampai mendek. Kemudian kita hapus dulu yang ini ya, biar lebih mudah. Saya trim semuanya. Oke, karena ini sama semua. Saya hapus semua. Oke, saya hapus. Nah, berapa tingginya dan ini tingginya berapa yang di depan dan belakang. Nah, sebenarnya nggak ada patokan yang pasti berapa. Yang penting itu garisnya streamline gitu loh. Itu kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Kalau saya sih paling enggak saya kasih sini 5 meter lah, karena nanti di sini ada pup dan ada bulog biasanya seperti itu. Saya kasih 5 meter ya, 5.000 ya. Oke, segini. Karena nanti di sini juga ada sekitar 2,4 meter ya, 2400 mili satuannya sini. Nanti ini ada pup ya di sini. Jadi supaya terakomodasi yang namanya pup bentuknya ya. Ini ada pup. Oke. Yang di depan biasanya itu lebih panjang, karena kalau beberapa kapal itu bentuknya itu ini melengkung, kemudian ini melengkung ke sana gitu. Biasanya agak tinggi, mungkin lebih tinggi dari yang belakang. Kalau ini kita set karena apa? Karena di depan nanti ada forecaster juga, kemudian biasanya ada bulwark, jadi agak tinggi harusnya. Mungkin kita set contohnya 9.000 aja ya, 9 meter di sini ya. Ini nanti titik temunya supaya mudah. Oke, karena ini nanti di sini juga ada aja mudah. Di sini nanti ada namanya forecastle ya. Ini ada forecastle juga. Depan ada forecastle juga ya. Nah, depan. Kemudian nanti ada namanya bulwark FJ. Kalau kita lihat di contoh
contohnya ini kita ini di kalau ini hampir sama ini karena ini tinggi depan belakang sama. Ini kapal apa ya, kapal kargo ya. Ada beberapa kapal kalau tanker pastinya agak tinggi yang depan karena ini ada forecast di bawah, karena tanker di biasanya nggak pakai bulog yang belakang sini, nggak pakainya railing. Terus kalau yang ini sama pakai bulog semua. Nah, cuma tergantung dari desain kita ya. Kalau yang kargo ini dia mendesain bangunan di depannya lebih tinggi, jadi ada beberapa mendek forecast jadi lebih tinggi daripada yang belakang, karena ini kalau salah pakainya shear ya, shear kemiringan. Jadi dia mendesain di depan lebih tinggi, ini geladaknya ini lebih tinggi daripada di belakang. Lihat ya, ini kupres sekian, ini dianya forecastnya sekian, lebih tinggi depan, jadi belakang agak lebih rendah, karena mungkin masalah nanti depan dia diberikan ruangan-ruangan untuk beberapa, mungkin dia membutuhkan 2 tingkat untuk pekerjaannya. Nah, kalau kita desain di sini berarti ini kita pakai spline ya, kita jadikan satu titik. Gimana caranya gini, kita tinggal tarik garis sini. Oke, sampai sini. Nah, kita coba streamkan garisnya, stream garis. Nah, oke, sudah stream. Gimana caranya? Ini kan kurang smooth ya, kita smoothkan lagi. Inilah contohnya. Nah, yang bawah juga sama. Jika satu titik ini, sebenarnya titiknya di sini lebih tinggi, nggak masalah sebenarnya ya. Yang penting garisnya nggak patah ya. Iya, seperti ini. Kalau nanti ada yang tanya bagaimana cara buat ini ya, ada beberapa teori yang menjadikan satu titik. Ada yang mengatakan tidak perlu satu titik gitu loh. Tapi saya ajari bagaimana jadikan satu titik supaya smooth. Dia sebutkan dari bawah ya, tidak dari garisnya di bawah, tren garisnya seperti apa. Kalau kita seperti sampai sini ya nggak masalah. Ternyata ini ada 2. Kita lihat di garisnya bawah, tren garis seperti apa gitu. Kalau kurang ke atas ya kita tarik ke atas. Oke, terus ini sama. Ini ada 2 di sini. Terus oke, yang bawah juga sama. Jadi semakin barunya semakin bagus. Ini ya, dan kalau ini kurang smooth kita smoothkan lagi. Nah, seperti ini ya contohnya ya, buat satu titik yang di depan juga sama, kita spline juga. Dia tuh ke sana ya keluarnya, bukan ini kan ke dalam dan ini sana. Seperti ini. Nah,
sebenarnya yang di depan itu kalau dulu satu titiknya itu di luar dari ini, di luar dari garisnya ini. Biasanya di luar, kita tuh biasanya kalau kita pakai manual dia di luar sini titiknya, di luar agak tinggi gitu. Kalau ini saya buat supaya lebih mudah, kita samakan trennya di depan ya. Oke, ini kurang smooth karena titiknya kurang banyak dan terus sama yang di belakangnya juga sama. Di sini ini kan gini. Sini kita sesuaikan dengan sama garisnya ini ya, supaya nggak patah ya. Ini sudah cukup ya cukup ya. Oke, kayak gini lah contohnya. Nanti tinggal kita potong aja, misalnya kita butuh pup ya, sampai pup 2,4 ini aja kita potong. Kita trim aja. Nah ini udah jadi nih, pup sekian gitu loh. Kita sampai forecastle ya sama, kita trim aja di depan. Oke, kayak gini lah. Nanti bentuknya seperti ini. Nanti ada yang namanya bulog lagi. Bulog itu 1 meter tingginya. Oke, jadi seperti itu, jadi seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini. Nanti ini contohnya seperti ini ya, saya buat seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, kemudian saya mau menerangkan tentang bulwark. Bulwark itu contohnya kita ini, saya ada contoh. Nah, ini bulwark untuk kapal-kapal kargo, kontainer, semua, rata-rata semua yang di depan pasti ada bulwarknya ya. Kemudian untuk kapal-kapal tanker itu biasanya di sini nggak ada bulwarknya, dia pakai railing. Sini sama di sini nggak ada bulwark, adanya railing. Kalau kapal kargo kontainer biasanya ada bulwarknya. Bulwark itu pengaman ya, tingginya itu 1 meter. Dari forecastle sini 1 meter ya, 1 meter. Oke ya, tingginya 1 meter. Railing pun juga sama, sekitar minimum 1 meter sama, supaya ada pengaman, supaya orang nggak keluar. Kalau di sini di pupnya ini nggak ada bulwarknya, jadi makanya di sini agak pendek. Kalau ada model yang pakai bulwark semua depan belakang, biasanya kapal-kapal kargo itu ada depan dan belakang ada semua. Ini ada ini bulwark ya. Ini di sini dia nggak pakai bulwark, di sini ada bulwarknya depan. Oke ya. Yang di sini tanker ya, contohnya tanker di sini pup, ini enggak ada bulwarknya, ini enggak ada bulwarknya, pakai railing. Di depan ada bulwarknya, tingginya 1 meter sama ini, tinggi 1 meter. Dan ini kapal kargo juga ya, ini ya. Ya ini, oh dia pakai railing ya, tengah ya. Kalau ini ada bulwarknya 1 meter ini. Oke, lihat dari ininya ya, ini kan, ini bulwark. Kita bisa lihat di jendela dan sebelumnya ada bulwarknya segini ya, meter seperti itu. Oke.